Hai anak-anak, jumpa lagi. Kali ini mari kita belajar tentang cara menghitung rata-rata. Namun sebelum kita langsung ke menghitung rata-rata, kalian harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan penyajian data. Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan penyajian data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data merupakan catatan dari sekumpulan fakta. Data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, menyebarkan angket, voting atau pemilihan suara, atau perhitungan ataupun pendataan langsung. Kedua, penyajian data. Hasil dari pengumpulan data disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Antara lain yang pertama yaitu data random atau data acak. Data random merupakan data acak yang belum dikelompokkan. Kalian bisa lihat contohnya daftar berat badan 60 siswa di SD Negeri 1 Nusa Bangsa. Di situ ada data yang belum diurutkan. Jadi masih secara acak, belum dikelompokkan. Bentuk penyajian yang kedua yaitu berupa tabel frekuensi. Tabel frekuensi dibuat untuk merapikan data acak sehingga memudahkan dalam membaca. Jadi dalam tabel frekuensi itu sudah dikelompokkan. Contohnya dapat kalian lihat pada tabel seperti di layar. Ada yang berat badannya 40, itu ada 6 siswa. Yang berat badannya 41 ada 12 siswa. Berat badan 42 ada 15 siswa. Berat badan 43 ada 18 siswa. Dan yang mempunyai berat badan 44 ada 9 siswa. Dan keseluruhannya adalah 60 siswa. Bentuk penyajian data yang ketiga adalah diagram grafis. Diagram yang disajikan dalam bentuk garis-garis. Contohnya bisa kalian lihat seperti gambar. Nah, yang mendatar ataupun horizontal itu adalah berat badan siswa. Sedangkan yang vertikal merupakan banyaknya siswa. Sehingga dari grafis di atas dapat dibaca siswa yang mempunyai berat badan 40 kg sebanyak 6 siswa. Siswa yang mempunyai berat badan 41 kg adalah sebanyak 12 siswa, dan seterusnya. Bentuk penyajian yang keempat yaitu diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang disajikan dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Cara membacanya hampir sama dengan diagram grafis. Jadi yang mendatar adalah berat badan, sedangkan yang horizontal adalah banyaknya siswa. Sehingga dapat dibaca siswa yang mempunyai berat badan 40 kg adalah 6 siswa. Siswa yang mempunyai berat badan 41 kg adalah 12 siswa. Siswa yang mempunyai berat badan 42 kg adalah 15. Siswa yang mempunyai berat badan 43 kg adalah 18. Siswa yang memiliki berat badan 44 kg adalah 9. Bentuk penyajian data yang kelima adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang disajikan dalam bentuk lingkaran dan ditentukan berdasarkan sudut atau prosentasenya. Jadi tidak sembarangan dalam membuat diagram lingkaran. Setelah kita mengetahui tentang penyajian data, maka berikutnya kita akan belajar tentang pengolahan data. Data yang telah disajikan dalam bentuk penyajian data kemudian diolah agar mempermudah mendapatkan informasi lain. Contohnya yang pertama, data tertinggi, yaitu nilai yang menyatakan data tertinggi. Yang kedua yaitu data terendah.
Data terendah adalah nilai yang menyatakan data terendah. Ketiga, data terbanyak, yaitu nilai yang menyatakan data dengan jumlah terbanyak. Keempat, data tersedikit, yaitu nilai yang menyatakan data dengan jumlah paling sedikit. Kelima, selisih, yaitu pengurangan data yang besar dengan data yang kecil. Selanjutnya adalah rata-rata, yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah keseluruhan data yang dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Selanjutnya, data tengah atau median, yaitu data yang terletak di tengah dari sekumpulan data yang sudah berurutan. Dan yang terakhir yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu benda. Baik, kita lanjut untuk mencari rata-rata. Bagaimanakah cara untuk mencari rata-rata? Rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Contoh soal bisa kita lihat pada layar. Data berat badan siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Di situ ada data 60, 40, 35, 40, 35, 37, 40, 32, 30, 35, 35, 36, 40, 42, 31. Berapakah rata-rata berat badan di kelas tersebut? Nah, langsung saja caranya. Jumlahkan semua data. Jadi 60 ditambah 40 ditambah 35 ditambah 37 ditambah 40 ditambah 32 ditambah 37 ditambah 40 ditambah 32 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 35 ditambah 36 ditambah 42 ditambah 41. Lalu jumlah tersebut dibagi dengan banyaknya data. Karena banyaknya data ada 15, maka dibagi dengan 15. Sehingga ketemu jawabannya yaitu 37,86 kg. Nah, bagaimana caranya jika data yang ditampilkan dalam tabel? Caranya hampir sama ya, bisa kalian lihat ada soal data hewan ternak yang dimiliki Pak Budi. Di situ ada ayam banyaknya 70, itik 50, sapi 15, kambing 25, kelinci 20. Dari data di samping, hitunglah rata-rata hewan ternak yang dimiliki Pak Budi. Jadi caranya sama, jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Untuk lebih mendalami materi, perhatikan soal berikut. Berat badan 6 pemain voli sebagai berikut dalam kilogram: 60, 68, 61, 65, 50, 44. Rata-rata berat badan pemain voli tersebut adalah kilogram. Baik, kita coba untuk selesaikan soal tadi ya. Jadi kita jumlahkan dulu semua datanya. Datanya tadi ada 60 ditambah 68 ditambah 61 ditambah 65 ditambah 50 ditambah 44. Setelah itu baru kita bagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah datanya ada 6, kita bagi 6 ya. 60 ditambah 68 tambah 61 ditambah 65 ditambah 50 ditambah 44, hasilnya adalah 348 dibagi 6. Jadi hasilnya adalah
348 dibagi 6, 58. Ini adalah rata-rata. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di video-video selanjutnya.